Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Jemaat Gereja Okumene PT Tel. Kita bersyukur di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi perkenanan oleh Allah untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, hati, jiwa, roh dan tubuh kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami meninggikan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang memperkenankan hidup kami. Allah yang melayakkan kami untuk dapat menikmati berkat-Mu. Terima kasih untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Allah masih memperkenankan kami menikmati begitu banyak berkat-Mu. Kami mau masuk di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, persiapkanlah hati kami, suci kuduskanlah hidup kami, agar kami layak menghampiri-Mu. Ditinggikan Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita ini, kita masuk di dalam Minggu Pentakosta, 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa turunnya Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai penghibur. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menolong kita untuk percaya, untuk orang percaya, untuk mengenal Allah, dan untuk lebih dekat kepada Allah. Roh Kudus memberi keberanian kepada kita untuk dapat menjadi saksi Injil bagi semua bangsa di segala tempat dan yang menolong kita untuk memperbaharui hidup kita menjadi pembaharu bagi sekeliling kita. Kita bersyukur di dalam anugerah Allah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita, bersuka di dalam Tuhan.
Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di hadirat Allah, menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan untuk menghampirimu. Kami mau masuk di hadirat-Mu, membawa persembahan. Hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, Kau yang selamatkan hidupku oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Jemaat kami persilahkan duduk. Kau Tuhan bagian kami di dalam kehidupan kami. Memilikimu itu cukup bagi kami. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau Tuhan, Allah sumber kuatku. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya aku andalkan. Aku kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang 4b hingga 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Menyadari diri kita sebagai orang berdosa yang mengharapkan anugerah-Nya. Anugerah Allah di dalam darah Yesus Kristus Tuhan itu cukup bagi kita. Hati kami yang hancur mengaku dosa di hadapan-Mu, tidaklah Kau pandang hina ya Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Kita sama bangkit berdiri. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Mu ku pegang erat, dan aman pulangku. Ajaib benar anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Pengakuan dosa serta janji pengampunan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah dengan hati hancur. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita.
Kasihanilah aku, ialah menurut kasih setiaan-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Setiap orang yang sudah mengalami pertobatan dalam hidupnya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dia. Roh itu menolong kita dan mengajari kita untuk dapat mengenal Allah lebih baik. Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan kehendak Allah. Api Roh Kudus bakar hatiku, Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara responsoria, marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya 3b hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 12 ayatnya yang 3b hingga ayatnya yang ke-13. Pada ayat yang ke-3b saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan pada ayat yang keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih akan membacanya. Demikian kita berganti-gantian. Marilah kita membacanya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembahkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita bersama-sama, Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Kita angkat pujian kita. Ku dengar berkat-Mu turun. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita, guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan benjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita angkat pujian kita, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang percaya, karena Allah menggenapi firman. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati, roh, dan jiwa kita untuk dilawat oleh karunia Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhi hidup kami Tuhan. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Roh-Mu memulihkan hidup kami. Roh-Mu yang mengurapi kami untuk kami bisa lebih dekat kepadamu, lebih mengenal Engkau. Kami siap menerima kuasa-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupku bagimu, kita angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup. Penuhiku
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Allah. Kami berdoa Tuhan tolong memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi suluh, bahkan menjadi bekal bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat melalui bagian firman Tuhan ini. Kiranya kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat firman Tuhan ini, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin semua kita di keluarga kita masing-masing, kita dalam keadaan sehat sekalipun di tengah-tengah pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita pada saat ini. Firman Allah yang menyapa kita dalam Minggu Pentakosta pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Saya akan baca bagi kita. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam Minggu Pentakosta pada pagi hari ini, pada hari ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, Minggu Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah, yang disebut juga adalah hari turunnya Roh Kudus. Atau banyak pemahaman yang mengatakan bahwa Minggu Pentakosta adalah yang menjadi cikal bakal menjadi munculnya gereja, yang pada akhirnya nanti dimulai dari jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari tema ini diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Artinya, orang yang ingin menjadi saksi di tengah dunia, maka ia harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh Allah, yaitu pribadi Roh Kudus. Maka tidak akan mungkin seseorang ingin menjadi saksi kalau dia tidak diperlengkapi oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak hinggap atas dirinya. Menjadi saksi bagi dunia adalah perintah Allah, Bapak Ibu Saudara, yang diperintahkan atau dipesankan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus, sebelum Yesus naik atau terangkat ke sorga, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Yesus naik ke sorga dan pribadi Roh Kudus diberikan kepada kita, maka kita yang percaya, yang sudah didiami oleh Roh, kita harus menjadi saksi bagi dunia, saksi bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika bicara tentang saksi, kita tidak berbicara mengenai saksi dusta, tidak berbicara mengenai saksi palsu, bahkan tidak berbicara mengenai saksi kaleng-kaleng, kata orang masa kini. Tetapi kita berbicara mengenai saksi yang tangguh, yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memberitakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Tentu ini menjadi tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari teks bagian firman Tuhan ini menjadi kelanjutan dari proyek Allah yang begitu besar bagi dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan penyelamat, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi korban tebusan bagi kita. Bahkan kita dimenangkan oleh Allah, berhubungan kembali dengan Allah. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus memberikan Roh Kudus yang akan mendampingi kita, yang akan hidup bersama dengan kita, yang diam dalam hati kita masing-masing untuk mengingatkan semua perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal yang perlu kita miliki bersama untuk menjadi saksi di tengah dunia di masa sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Ayat 1 sampai ayat yang 4 menjelaskan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di situ dijelaskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang menjadi pertanda kehadiran Allah, yang menjadi satu pertanda kehadiran Roh Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita lihat latar belakang dari teks ini, ada pemahaman yang mengatakan begini, bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka murid-murid ada di dalam
masalah besar. Karena apa? Yesus yang menjadi komando, Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka, yang membimbing mengarahkan perjalanan pelayanan mereka di dalam kehidupan ini, sekarang sudah terangkat, bahkan meninggalkan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tetapi tiba-tiba Roh Allah hadir melalui bunyi, ya, suara yang keras, menjadi suatu pertanda kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus secara temporal, ya, yaitu ketika Tuhan memenuhi seseorang dengan kuasa Roh-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biasanya ini disertai dengan karunia-karunia Roh dalam kehidupan orang percaya yang dihadiri oleh Roh Kudus, disertai oleh penglihatan, disertai oleh penyembuhan, bahkan bahasa-bahasa roh. Tentunya hal ini, kehadiran Roh Kudus yang bersifat temporal ini, hal ini membangun kehidupan jemaat, membangun iman jemaat. Baru yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus secara permanen, yaitu ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengalami pengampunan dosa, yaitu mereka yang berjuang dan belajar akan firman Tuhan, mengerti kehendak Allah, dan berjuang untuk melepaskan kedagingan. Itulah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus secara permanen. Hal ini ditandai dengan buah-buah roh. Tentu kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 ada 9 buah roh yang diberikan bagi kita ketika kita dikatakan hidup di dalam Tuhan ataupun hidup di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus secara permanen berarti kita mengalami 3 karya Allah, 3 karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karya kudus yang pertama yaitu menyadarkan akan dosa. Dalam bahasa lain dikatakan evangelistis, ya. Artinya Roh Kudus yang sudah mengingatkan kita, menyadarkan kita akan dosa, itulah yang akan membuat kita berubah, membuat kita mengerti kehendak Allah, bahkan berbalik dari pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang benar, berbalik dari keberdosaan menjadi meninggalkan dosa. Itulah yang disebut dengan pekerjaan Allah di dalam pribadi Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka Petrus mengatakan di ayat 38 dikatakan begini, ketika orang-orang mulai bingung atas kejadian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, maka di ayat 38 mulai dari ayat 30 itu dikatakan, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka jawab Petrus, Bapak Ibu Saudara, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mendapatkan ataupun menerima karunia Roh. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita sudah memberikan diri kita mengampuni, bahkan memberikan hidup kita kepada Allah, menyadarkan akan dosa kita, maka kita akan menerima karunia Roh. Ya. Baru yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yaitu karya Roh Kudus yang bersifat organis, yang memampukan kita yang sudah sadar akan dosa, yaitu untuk mampu bahkan dibangun secara iman lewat puji-pujian, dibangun secara iman lewat kerinduan kita membaca firman Tuhan, dibangun secara iman lewat kita berdoa di hadapan Allah, memampukan kita untuk bertumbuh di dalam iman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya itu tidak menjadi dibuat-buat, tetapi ada proses pekerjaan Allah. Tadi kita pertama disadarkan, baru yang kedua dimampukan oleh Allah untuk bertumbuh di dalam iman kita. Baru yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengalami karya Roh Kudus yang bersifat karismatik, yaitu memampukan kita untuk terlibat melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, di poin yang pertama ini kita melihat bahwa ada kesinambungan yang diberikan oleh Allah. Tidak ujuk-ujuk orang bisa melayani, tetapi ada kesadaran akan keberdosaan, maka dimampukan oleh Allah untuk bertumbuh setelah sadar dia berdosa. Maka yang berikut, karena dia sudah bertumbuh, maka dia dimampukan oleh Tuhan untuk melayani. Ada proses yang berkesinambungan hingga sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita terlibat dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus, melayani Kristus tidak ujuk-ujuk kita harus terlibat dalam pelayanan tanpa mengenal siapa yang kita layani. Bahkan Petrus juga mengatakan bahwa ketika kamu mengangkat diaken, para pelayan, maka kamu jangan mengangkat dia yang baru bertobat ataupun petobat baru. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari sini jelas bahwa untuk melayani Tuhan, kita adalah orang yang sudah benar-benar sadar akan dosa kita, bahkan sudah punya modal yang kita bertumbuh di dalam iman kita, bahkan kita dimampukan oleh Allah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur secara pribadi ketika saya mengenal jemaat Tuhan, secara khusus Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja Oikumene PTTL. Saya bersyukur di tengah-tengah kejadian ataupun peristiwa COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, termasuk bagi kami yang ada di sekitar kota 50, kami melakukan posko aksi peduli COVID-19 yang ada di wilayah GKPA 50 sampai mungkin orang-orang yang ada di sekitar kelurahan 50. Maka saya bersyukur ketika Bapak Ibu Saudara boleh ikut serta mengambil bagian untuk berbagi kasih, untuk berbagi aksi peduli, tentunya melalui pos yang kami buka. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu bukti bahwa ketika kita sudah sadar akan dosa, kita bertumbuh di dalam iman, bahkan kita dimampukan untuk terlibat dalam pelayanan, itulah yang menjadi bukti bahwa kita melakukan buah roh Allah, khususnya di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Saya juga melihat Bapak Ibu Saudara, jemaat Oikumene PTTL juga terlibat dalam aksi sosial, baik ke kampus maupun juga yang ada di sekitarnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipenuhi oleh roh Allah, itulah yang akan membuat kita merasa bahkan mampu untuk berbagi bagi orang lain. Itulah yang akan membuat kita damai. Itulah yang akan membuat kita menguasai diri kita sendiri di dalam pribadi, bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Minggu Pentakosta ini, ketika kita menjadi saksi bagi dunia yang diperlengkapi oleh Roh Kudus, maka kita siap dipuji dan juga kita siap dihina. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 sampai ayat 13, ayat 5 sampai ayat 13 di situ dijelaskan ada respon daripada orang yang mendengarkan atau melihat peristiwa turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada masa itu. Di situ dijelaskan begini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi saksi yang diperlengkapi oleh Roh Kudus berarti kita harus siap. Bukan hanya siap secara apa yang kita sedang persiapkan lewat bagian firman Tuhan, tetapi kita juga harus siap secara emosional, yaitu siap dipuji dan juga siap dihina. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam teks bagian firman Tuhan ini ada dua tipe kehidupan orang-orang yang mendapatkan saksi Kristus atau menjadi saksi, tanggapan orang menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama tipe yang pertama yaitu heran dan tercengang-cengang. Ya, mereka heran melihat dan mendengar orang percaya berbahasa bukan bahasanya. Ya, di mana orang Galilea
berbahasa lain. Di situ dikatakan ada yang berbahasa Frigia, ada yang berbahasa Pamfilia, ada yang berbahasa Mesir, Kirene, Elam, bahkan yang lain-lain. Maka sontak pada saat itu orang-orang yang melihat heran, kenapa orang Galilea berbahasa dengan bahasa kami yang tidak dimengerti oleh mereka. Baru yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tipe yang kedua yaitu orang lain menyindir. Ya, di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, katanya Bapak Ibu Saudara. Dari dua tipe ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa menjadi saksi yang diperlengkapi oleh Allah, diperlengkapi oleh Roh Kudus, harus siap menghadapi kedua tipe manusia, kedua tipe jemaat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka harus menerima apa yang saya katakan. Tidak, tetapi kita harus bisa menerima bahwa terkadang juga mereka menolak, bahkan mereka mengejek kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh juga ketika Tuhan menyampaikan sabdanya, Nuh, kamu sekarang membangun bahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Nuh memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Dia mencari kayu, dia mencari keperluan, bahkan dibangun itu sebuah bahtera. Apa yang terjadi? Orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, Nuh sekarang sudah gila. Dia membangun bahtera di atas gunung. Karena pada dasarnya ketika kita membangun perahu, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan membangun di tepi pantai. Tetapi Nuh membangun di atas gunung. Tetapi itu perintah Allah. Nuh tetap setia membangun, bahkan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika pelayanan kita dipuji, maka jangan langsung terbuai. Ya, dalam bahasa lain, jangan langsung telinga ini kembang. Tidak. Bahkan ketika juga Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan pada bagian firman Tuhan ini, ketika kita dipuji di dalam pelayanan, kita jangan terlalu terbuai. Karena apa? Saya mau mengatakan begini, nyamuk banyak mati karena pujian, ya. Kalau kita lihat nyamuk, kita langsung tepuk tangan, ya. Nyamuk banyak mati karena tepuk tangan, karena pujian. Maka jangan kita terlalu terbuai akan hal itu. Tetapi jika pelayanan kita dihina atau diejek, Bapak Ibu Saudara, ingat, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami hal demikian. Menjadi saksi bukan ingin mencari pujian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi merupakan ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang kita rasakan. Maka dalam pelayanan menjadi saksi bagi dunia, biarlah Dia Tuhan yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah lewat pelayanan, lewat kesaksian hidup kita. Kita mencuri bagian Allah, karena di dalam pelayanan itu yang dimuliakan bukan kita, tetapi Dia Tuhan yang dimuliakan. Makanya Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, Ia harus semakin besar dan saya dan aku makin kecil. Tujuan dari pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk saya dipuji atau saya dihina, tidak. Tetapi tujuan dari pelayanan kita, Allah dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema bersaksi. Ketika Anda menemukan, bahkan bisa menceritakan Injil bagi orang lain, ingat, yang dimuliakan bukan Anda, tapi Tuhan. Ketika mungkin ada orang yang bertobat, bahkan memberikan hidupnya untuk gereja, ingat, yang dipermuliakan untuk itu adalah Tuhan, bukan saya, bukan yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, tujuan kita melayani, bersaksi, bukan untuk dipuji, bahkan untuk mengalami kebanggaan pribadi, tidak, tetapi untuk memuliakan
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi saksi bagi dunia yang diperlengkapi oleh Roh Kudus, maka kita harus mampu tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 14 sampai ayat 21, di situ sangat jelas dikatakan Petrus berkhotbah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Petrus berkhotbah, bahkan hasil daripada khotbahnya nanti di ayat 41 di situ dikatakan bahwa 3.000 orang bertobat, ya, 3.000 orang bertobat. Menjadi saksi yang diperlengkapi Roh Kudus berarti menyatakan kebenaran firman Allah. Tidak menjadi saksi dusta, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi saksi kaleng-kaleng, ya. Gitu diinjak, gitu mendapat masalah langsung peot, tidak. Menyatakan kebenaran firman Allah menjadi poin penting daripada kehidupan bersaksi. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang saat ini ketika menginjili, pelayanan penginjilan hanya berputar-putar di perkenalan saja, persahabatan saja, tidak. Tetapi kita harus sampai kepada titik kita menyatakan siapa Yesus. Kita sampai kepada titik bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disampaikan oleh Petrus. Petrus tidak fokus kepada dua tipe orang, dua tipe masyarakat yang menganggap bagaimana mereka bersaksi tersebut. Mereka mendapatkan kuasa Allah. Ada yang mengatakan mereka itu mabuk anggur, ya, ada yang mungkin juga memuji. Tetapi Petrus tidak fokus akan hal itu, tetapi dia fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya di ayat 14 sampai ayat 21 Petrus begitu tegas menyatakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang diserahkan dan disalibkan, mati dan bangkit, mengalahkan kuasa maut, memberikan kemenangan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pemberitaan Petrus ini menjadi poin penting dalam kita bersaksi. Apa yang dikatakan oleh Petrus menjadi panutan, bahkan menjadi kita contoh ketika kita menyatakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, yang terutama menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mati bagi kita, memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya lewat apa yang kita sampaikan, baiklah orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Bapak Ibu Saudara di ayat 38 kembali, di situ dikatakan ketika Petrus sudah mulai mengatakan siapakah itu Yesus, Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka di ayat 37 sampai 38 saya baca bagi kita, ketika mereka mendengar hal itu, artinya khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang kami perbuat, saudara-saudara? Maka jawab Petrus, Bapak Ibu Saudara, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Ya, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Ini menjadi ending daripada penyampaian firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara di ayat 41 di situ dikatakan, ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian halnya kita yang sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Tujuan kita dalam bersaksi dalam dunia supaya semakin banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan mau mengajak orang menjadi umat Kristen, tidak. Tetapi kita mengajak orang, bahkan kita menceritakan bagaimana firman Allah yang sudah membaharui hidup kita, yang sudah menyadarkan kita akan dosa, yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Bahkan itulah yang kita nyatakan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi kesimpulan daripada bagian firman Tuhan, kita diajari, ya, dalam Minggu Pentakosta, Roh Kudus sudah hadir. Bapak Ibu Saudara, kita hanya sekarang memperingati
Roh Kudus sudah hadir. Tetapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus sudah hadir dalam hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Ketika Roh Kudus sudah hadir, maka kita adalah orang-orang yang sudah menyadari akan dosa kita. Ketika Roh Kudus sudah hadir, maka kita juga adalah orang-orang yang berjuang untuk belajar kebenaran firman Tuhan, belajar meninggalkan kedagingan, belajar berjuang meninggalkan manusia lama kita, pola pikir kita yang lama menjadi pola pikir yang sudah dibaharui oleh Allah. Ketika kita menjadi orang atau pribadi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga adalah orang yang tidak terlalu terbuai dalam pujian-pujian, bahkan hinaan-hinaan ketika kita melayani. Karena apa? Fokus kita ketika kita bersaksi dan melayani Tuhan bukan untuk diri kita, tetapi soli Deo Gloria. Biarlah Allah Tuhan yang makin besar dan saya semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan ketika kita menjadi pribadi-pribadi saksi-saksi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita adalah orang yang hidup dalam buah Roh Allah yang menyatakan kebenaran firman Allah bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dalam Minggu Pentakosta pada hari ini. Kita semakin terus berjuang untuk mengerjakan apa yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Salam dari kami, keluarga besar Mahicak Marpau, istri saya Sri Boru Purba, dan juga anak kami Bara. Bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, di dalam Minggu Pentakosta pada hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, kami beribadah tidak bersama-sama di dalam bait suci ataupun di gereja, tetapi kami boleh beribadah secara bersama-sama di dalam iman kami, di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat gereja Okumene PTTL yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, Tuhan memberkati semuanya anak-anak mereka, baik anak-anak yang tinggal bersama dengan orang tua, baik anak-anak yang tinggal juga di perantauan dalam pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang bekerja juga ya Tuhan di tengah-tengah perusahaan PTTL, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, jauhkan dari semua mara bahaya. Mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah semua apa yang mereka kerjakan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk program gereja Oikumene PTTL. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati majelis yang akan menjadi pelayan di tengah-tengah gereja ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka, sehingga lewat mereka juga program gereja boleh dikerjakan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami mengingat juga untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini juga dalam berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan berikan panjang umur. Bahkan Tuhan berkati juga untuk keluarga mereka masing-masing, sehingga dalam keadaan sukacita. Apa yang menjadi pergumulan ya Bapa, biarlah Tuhan buka, bahkan Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk perusahaan PT Tanjung Enim Lestari. Tuhan memberkati perusahaan ini ya Bapa, sehingga perusahaan ini juga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar Muara Enim, Tanjung Enim. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Secara khusus ya Bapa, kami juga bersama-sama menggumuli bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan menolong secara khusus di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, kami khawatir, tetapi kami punya Tuhan yang akan menjaga kami, yang akan memberikan kepada kami kekuatan,
sehingga kami juga Tuhan terhindar dari segala virus-virus penyakit, sehingga kami juga boleh beraktivitas dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami, dari pemimpin tertinggi presiden sampai ke daerah, bahkan ke wilayah kami, wilayah Tanjung Enim, bahkan wilayah PTTL. Kami berdoa Tuhan tolong sehingga semuanya juga dalam keadaan aman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati sehingga pemimpin-pemimpin gereja mampu menjadi saksi di tengah-tengah dunia dalam keadaan bangsa kami, keadaan dunia yang saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan dari semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan bagi kita pada ibadah kita dalam ibadah Pentakosta hari ini. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah persembahan pujian, kesaksian pujian dari anak sekolah minggu, anak kita prea. Kami persilahkan. Ku
Kita bersyukur untuk pujian yang sudah dinaikkan oleh anak kita Freya Amora Sinulinga. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semuanya, nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dari pagi hingga siang hari ini. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita kiranya senantiasa menyala, berkobar untuk kita bisa menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Apinya berkobar dalam hatiku, kugira karena Yesus yang memberi. Apinya berkobar dalam hatiku, kugira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari jemaat kita sama bangkit berdiri. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya
dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, kiranya senantiasa memerintah hatimu dan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai engkau sekalian, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bersyukur untuk ibadah kita dari pagi hingga siang hari ini di dalam ibadah Pentakosta. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.